Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait evolusi komunikasi akustik pada Tarsius. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Eming selaku dosen pengampu mata kuliah Biodiversitas dan Evolusi yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Uji dengan NIM 39, Handika Maulana dengan NIM 38, dan Jessica dengan NIM 40. Pulau Sulawesi merupakan pulau dengan tingkat keanekaragaman yang tinggi. Salah satu hewan endemik yang ada di Pulau Sulawesi yaitu Tarsius. Tarsius merupakan hewan dilindungi yang tergolong dalam famili Tarsidae. Tarsius ini bersifat endemik di Indonesia dengan wilayah sebaran yang mencakup Pulau Sumatera, Sulawesi, serta Kalimantan. Tarsius dapat dijumpai pada area hutan dengan vegetasi yang lebat serta pada area perkebunan. Adapun ciri fisik dari Tarsius ini memiliki ukuran tubuh yang kecil, tubuh ditutupi oleh rambut-rambut halus, kemudian terdapat bola mata dengan ukuran yang besar dan dapat bergerak ke arah samping. Kemudian Tarsius ini memiliki kemampuan berputar 180 derajat. Tarsius juga memiliki ukuran ekor yang panjang, di mana panjangnya ini melebihi ukuran tubuhnya. Selanjutnya adalah bagian rumusan masalah. Terdapat beberapa rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana karakteristik pola komunikasi akustik yang digunakan oleh Tarsius di habitat hutan Sulawesi. Yang kedua, apa saja faktor penyebab terjadinya evolusi akustik pada Tarsius. Yang ketiga, peran komunikasi akustik dalam membantu Tarsius menghindari predator dan mempertahankan kohesi sosial. Selanjutnya adalah karakteristik komunikasi akustik pada Tarsius. Komunikasi akustik pada Tarsius adalah dengan menggunakan gelombang ultrasonik, yaitu gelombang dengan frekuensi 30-96 kHz. Komunikasi akustik ini digunakan oleh Tarsius sebagai komunikasi jarak jauh. Adapun macam-macam vokal pada Tarsius. Yang pertama adalah duet. Duet merupakan nada tunggal berulang berupa kicauan yang dibunyikan oleh Tarsius jantan dan betina ketika akan pergi dan kembali ke sarangnya. Yang kedua adalah chirp. Chirp merupakan nada datar dan dilakukan secara berulang kali. Nada ini digunakan sebagai komunikasi sosial antara Tarsius satu dengan yang lainnya. Yang ketiga adalah tweeter. Merupakan nada pendek berulang dan cepat. Nada ini seringkali muncul ketika Tarsius mengalami stres. Dan yang keempat adalah whistle. Whistle merupakan nada pendek dan panjang, tetapi jarang dibunyikan oleh Tarsius. Bunyi ini menandakan adanya gangguan seperti adanya predator. Evolusi pola akustik pada Tarsius. Pengenalan spesies. Karena morfologi yang mirip antar spesies, maka komunikasi dengan frekuensi tertentu memudahkan pengenalan spesies. Selain itu, setiap spesies punya frekuensi berbeda. Frekuensi ini menentukan spesies yang sedang berkomunikasi. Kedua, mencari pasangan. Komunikasi akustik pada Tarsius sangat berpengaruh pada pencarian pasangan, yaitu dengan menyanyi atau duetting yang saling bersahutan dan berirama. Ketiga, ada predatory avoidance atau menghindari predator. Komunikasi akustik dengan frekuensi tertentu sangat berguna untuk menghindari predator, karena terkadang frekuensinya tidak berada pada batas frekuensi pendengaran predator. Kehidupan. Sebagai hewan yang nokturnal atau hidup di malam hari, komunikasi akustik dengan frekuensi tertentu sangat memudahkan dalam saling berkoordinasi di gelapnya malam. Selanjutnya yaitu peran komunikasi akustik dalam membantu hewan Tarsius menghindari predator dan mempertahankan kohesi sosial. Yang pertama yaitu komunikasi akustik pada Tarsius berperan penting dalam proses deteksi dan penghindaran predator karena keterbatasan penglihatan pada aktivitas nokturnal. Ketika salah satu individu mendeteksi keberadaan predator melalui rangsangan, suara getaran, dan perubahan kondisi lingkungan, individu tersebut menghasilkan vokalisasi peringatan yang bersifat cepat dan spesifik. Sinyal suara ini berfungsi untuk memberi informasi bahaya kepada individu lain di sekitarnya tanpa memerlukan kontak visual secara langsung. Setelah menerima vokalisasi peringatan, individu lain menunjukkan peningkatan kewaspadaan dengan menghentikan aktivitas, mengurangi pergerakan, atau berpindah ke lokasi yang lebih aman. Komunikasi akustik juga memungkinkan koordinasi respon antar Tarsius seperti penyebaran individu atau pengaturan jarak yang bertujuan mengurangi kemungkinan terdeteksi oleh predator.
Penggunaan vokalisasi berfrekuensi tinggi mendukung penyampaian sinyal bahaya secara efektif di habitat hutan yang kompleks sekaligus menekan risiko menarik perhatian predator. Pola komunikasi ini memungkinkan tarsius melakukan penghindaran predator secara terkoordinasi dan efisien serta meningkatkan peluang bertahan hidup di lingkungan alaminya. Kemudian yang kedua, komunikasi akustik pada tarsius berperan penting dalam mempertahankan kohesi sosial, terutama karena pola hidup nokturnal dan aktivitas individu yang tersebar di habitat hutan. Vokalisasi digunakan sebagai sarana menjaga kontak antar individu ketika jarak fisik meningkat dan visibilitas lingkungan menurun. Melalui sinyal suara, tarsius dapat mengenali keberadaan dan identitas anggota kelompoknya sehingga hubungan sosial tetap terpelihara meskipun tidak terjadi interaksi visual secara langsung. Komunikasi akustik juga mendukung koordinasi aktivitas sosial seperti pergerakan bersama, penggunaan ruang, dan penyesuaian jarak antar individu agar struktur kelompok tetap stabil. Selain itu, vokalisasi berperan dalam memperkuat ikatan sosial, khususnya pada pasangan dan kelompok keluarga melalui pertukaran sinyal yang konsisten dan berulang. Peran komunikasi akustik tersebut memastikan keberlangsungan interaksi sosial, mencegah terpisahnya individu dari kelompok, dan mendukung stabilitas organisasi sosial tarsius di lingkungan alaminya. Kesimpulan yang didapat dari penjelasan sebelumnya adalah tarsius punya beberapa vokalisasi yang digunakan dalam komunikasi mereka, yaitu duet, chirp, twitter, dan whistle. Secara evolusi, komunikasi akustik mendukung kehidupan nokturnal dan tekanan ekologis, memungkinkan tarsius berkomunikasi secara efektif di lingkungan hutan yang kompleks. Komunikasi akustik pada tarsius punya fungsi yang beragam, dari interaksi sosial, penjagaan kohesi kelompok, dan proteksi terhadap predator.